Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini ya. Apa kabarnya kalian berada Budi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam musim penghujan kali ini, intensitas hujan yang turun itu semakin banyak. Sehingga beberapa kota di daerah Indonesia mengalami kebanjiran. Terutama di daerah gua di Karawang. Sebagian besar di daerah gua itu terendam banjir. Mudah-mudahan banjirnya cepat surut dan tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang diderita oleh korban banjir. Ngomong-ngomong soal penyakit, nah dalam video kali ini gua bakalan bahas mengenai Patient Zero. Apa sih Patient Zero itu? Nah, Patient Zero itu dalam bahasa Indonesia adalah pasien nol. Merupakan istilah yang disematkan kepada seseorang yang menimbulkan wabah pertama kali. Ditemukannya pasien zero terbilang cukup penting. Hal tersebut berguna untuk mendeteksi persebaran wabah tersebut, sehingga dapat menekan jumlah pasien yang tertular. Dari menyebarnya suatu penyakit atau wabah yang menyerang manusia, pasti ada seseorang yang membawa wabah tersebut, yang kemudian tersebar dan menular melalui cara penularan tertentu. Kayak gini nih pasien zero nih. Misalkan kalian ada di sebuah ruangan sempit yang berukuran 5 kali 5 meter. Terus di sana ada kalian dan beserta teman-teman kalian sedang mengerjakan tugas. Nah, ada salah satu orang yang kentut. Kan pasti ada tuh obrolan. Wah, lu yang kentut ya. Wah, lu nih yang kentut nih, bau telur busuk. Mungkin seperti itu. Nah, dalam video kali ini gue bakalan bahas 5 pasien zero yang menyebabkan wabah mematikan. Siapa aja? Tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai, gue ingetin lagi nih ke kalian. Ayo like, share, subscribe video ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya sehingga kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Take your pillow and enjoy this video. Yang pertama adalah demam wabah tifoid. Demam tifoid sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi yang menyebabkan salmonellosis atau infeksi usus yang serius. Nah, demam tifoid ini yang biasa kenal sebagai tipes. Orang yang diidentifikasi yang membawa penyakit ini adalah Mary Mallon. Seorang wanita yang berkebangsaan Irlandia ini lahir pada tahun 1869, yang bermigrasi ke Amerika pada tahun 1884. Ia adalah juru masak, yang mana kemudian menyebarkan virus tifoid ini dan menginfeksi sekitar 51 orang pada saat itu, di mana ketiga orang diantaranya meninggal dunia. Mary Mallon akhirnya diisolasi selama 3 dekade lamanya, sebelum akhirnya meninggal dunia. 3 dekade itu sekitar 30 tahun. Oh, no. Yang kedua adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan penyakit yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga membuat tubuh melemah serta tak mampu melawan infeksi maupun penyakit. Diketahui penyakit HIV/AIDS ini dibawa oleh pramugara Air Canada yang bernama Gaetan Dugas. Penyebabnya adalah Gaetan Dugas ini gemar sekali dengan gaya hidup seks bebas. Ia diidentifikasi tertarik kepada sesama jenis. Ia aktif secara seksual sehingga menyebarkan HIV, di mana ketika itu penyakit ini belum teridentifikasi. Dugas akhirnya meninggal pada tahun 1984 di Quebec City, Kanada, karena gagal ginjal akibat AIDS yang dideritanya. Nah, makanya gue ingetin, jangan sekali-kali seks bebas. Kalau gue sih ke hotel, jualan teh botol. Yang ketiga adalah penyakit kolera. Pada tahun 1854, kolera menyerang London. Kolera merupakan penyakit diare yang sangat parah,
hingga menyebabkan dehidrasi bagi para penderitanya. Pada saat itu, penyebaran kolera ini menjadi tanda tanya dan dicari sumbernya ini dari mana. Dan setelah ditelusuri sih, akhirnya penyakit kolera ini berasal dari popok bayi yang berumur 5 bulan. Bayi berumur 5 bulan ini bernama Francis Louis. Popok yang dicuci oleh ibunya mengotori sumber air di pemukiman dan memicu keracunan penduduk di sekitarnya. Makanya nih bagi para ibu-ibu yang punya bayi nih, Mahmud, jangan sekali-kali mencuci popok bayi kalian di dekat sumber air. Apalagi di sumber air Sudekan. Oh no. Yang keempat adalah penyakit Ebola. Ebola terbilang wabah yang mematikan. Ebola berawal dari terinfeksinya seorang bernama Mabalo Lokela. Dia merupakan warga dari negara Kongo yang terinfeksi pada tahun 1976. Lokela adalah merupakan seorang kepala sekolah di Yambuku, Provinsi Mongala. Alhasil, orang-orang yang berinteraksi dengan dia menjadi ikut tertular. Bahkan hingga 90% warga di desanya meninggal akibat penyakit Ebola ini. Serem juga ya, sampai hingga 90% orang di sana habis oleh Ebola. Yang berikutnya adalah pasien Zero membawa wabah flu babi. Flu babi dikenal dengan penyakit swine flu, di mana penyakit ini menyebabkan para penderitanya sakit kepala, hidung tersumbat, mata merah, jangan dikucek, pakai Insto. Kok iklan? Sakit tenggorokan dan bila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan masalah serius. Diduga penyakit ini disebabkan oleh virus H1N1. Penyakit ini berawal dari bocah yang berkebangsaan Meksiko pada tahun 2009 yang bernama Edgar Hernandez. Diperkirakan dia tertular dari seekor babi di peternakan yang ada di dekat rumahnya. Dan beruntungnya, bocah ini dapat pulih dan sembuh seperti sedia kala.